Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan bersatu materi kami, yaitu tentang Islam dan Sains modern. Perkenalkan, kelompok kami di sini ada Saya Muhammad Fadil Al-Fariza. saya Ahmad Ilmi Ismawan. Saya Ahmad Kirahman. Ya, tanpa berlama-lama langsung aja. Ya, dari yang kami sampaikan tadi, di sini kita akan lanjut ke latar belakang dalam presentasi kami, yaitu Islam dan Sains modern. Apa sih latar belakang Islam dan Sains modern itu? Yaitu Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi ilmu di bidang pengetahuan. Sejak awal, Al-Quran telah mendorong umat untuk berpikir, membaca, dan meneliti alam semesta. Pada masa kejayaan Islam, ilmuwan Islam dan Muslim seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, dan Ibnu Al-Haytham memberikan kontribusi yang sangat besar dalam berbagai bidang sains, contohnya di dalam ilmu kedokteran. Namun, di era modern ini, perkembangan ilmu pengetahuan lebih didominasi oleh dunia barat. Umat Islam mengalami kemunduran dalam bersikap inovasi dan inovasi, serta umat Islam juga menghadapi tantangan seperti dikotomi ilmu agama dan ilmu di dunia. Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan kembali nilai-nilai Islam dengan sains modern agar kemajuan teknologi tetap sejalan dengan etika dan tujuan kemanusiaan di dalam agama Islam. Ya, lanjut lagi ke materi selanjutnya. Apa sih materi selanjutnya itu? Yaitu rumusan masalah yang akan kami jabarkan di dalam presentasi Islam dan Sains modern. Yang pertama, apa kontribusi Islam di dalam perkembangan ilmu dan pengetahuan di dalam dunia sains? Yang kedua, apa saja sih tantangan dalam mengintegrasikan ajaran Islam dengan sains modern? Nah, yang terakhir, yang ketiga, bagaimana penyerapan nilai-nilai Islam dalam pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Lanjut ke materi selanjutnya. Apa sih materi selanjutnya itu? Yaitu tujuan penulisan. Nah, dari mana kawan-kawan tahu apa sih tujuan penulisan di dalam presentasi kami ini? Itu presentasi Islam dan Sains modern, yaitu menjelaskan kontribusi Islam terhadap pengembangan sains, terutama peran ilmuwan dalam membentuk dasar-dasar ilmu seperti aljabar, optik, dan kedokteran yang diterapkan oleh Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, dan Al-Haytham. Selanjutnya, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam proses integrasi ajaran Islam dengan sains modern, baik secara konseptual maupun struktural, seperti dikotomi ilmu dan kurangnya minat terhadap riset. Yang terakhir itu menunjukkan pentingnya nilai-nilai Islam dalam pengembangan ipteks, ilmu pengetahuan dan teknologi, agar teknologi di dalam bidang sains modern yang dihasilkan tidak hanya berorientasi pada efisiensi dan keuntungannya saja, tetapi juga pada kebermanfaatan dan keberkahan di dalam dunia sains. Nah, selanjutnya kita masuk ke kontribusi Islam terhadap sains. Islam memiliki sejarah gemilang dalam perkembangan ilmu pengetahuan sejak masa keemasan peradaban Islam. Umat Muslim telah menunjukkan peran besar dalam membangun fondasi ilmu modern. Ilmuwan Muslim tidak hanya menerjemahkan karya-karya dari Yunani atau Persia, tetapi juga mengembangkan gagasan baru yang orisinal. Tokoh-tokoh seperti Al-Khawarizmi dalam matematika, Ibnu Sina dalam kedokteran, dan Ibnu Al-Haytham dalam bidang optik menjadi bukti nyata bahwa dunia Islam pernah menjadi rujukan penting bagi ilmuwan Eropa selama berabad-abad. Hal ini menunjukkan bahwa dalam tradisi Islam, sains merupakan bagian yang tak terpisahkan
dari pencarian kebenaran dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tantangan integrasi dalam Islam. Integrasi antara Islam dan sains modern merupakan sebuah kebutuhan mendesak di era kontemporer, mengingat kompleksitas tantangan yang dihadapi umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, teknologi, dan budaya. Sayangnya, upaya integrasi ini masih dihambat oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah keberadaan dikotomi antara ilmu agama dan ilmu dunia. Pemisahan ini telah berlangsung cukup lama dalam sejarah umat Islam modern, di mana ilmu agama dianggap sebagai sesuatu yang sakral dan berkaitan dengan akhirat, sedangkan ilmu dunia dipandang sebagai netral, bebas nilai, dan hanya berkaitan dengan urusan duniawi. Pandangan dikotomis semacam ini telah melahirkan persepsi yang terkeliru terhadap ilmu pengetahuan dalam Islam. Ilmunya sejatinya tidak pernah dipisahkan dari nilai-nilai ilahiyah. Ilmu bukan sekadar alat untuk memahami dunia fisik, tetapi juga sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memahami tanda-tanda kekuasaannya. Oleh karena itu, dalam paradigma Islam, ilmu harus membawa manfaat, mengarahkan pada kebaikan, dan tidak boleh lepas dari tanggung jawab moral dan spiritual. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa budaya riset dan pengembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam masih tergolong rendah. Minimnya investasi dan dukungan terhadap penelitian, kurangnya kolaborasi antar institusi, serta belum adanya visi integratif yang kuat dari lembaga pendidikan Islam menjadi tantangan tersendiri. Kondisi ini diperparah dengan derasnya arus globalisasi dan modernisasi yang membawa nilai-nilai sekuler dan materialistik yang selalu selaras dengan nilai-nilai Islam. Hal ini menyebabkan banyak umat Islam yang terjebak dalam paradigma ilmu barat tanpa filter, kritis, dan cenderung meniru tanpa inovasi. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan langkah-langkah strategis dan terstruktur dalam mengintegrasi Islam dan sains modern. Integrasi ini harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak parsial, baik pada tataran konseptual maupun implementatif. Secara pemikiran, umat Islam perlu membangun kembali epistemologi ilmu yang bersumber dari wahyu dan akal secara harmonis. Sementara dalam praktik, kurikulum pendidikan harus didesain agar tidak hanya mengajarkan ilmu sebagai kumpulan data dan teori, tetapi juga membuat karakter dan spiritualitas peserta didik. Lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi perlu menjadi motor penggerak integrasi ini dengan menciptakan lingkungan akademik yang mendorong kolaborasi lintas disiplin, memperkuat budaya riset, dan menyelaraskan antara ilmu pengetahuan modern dengan ajaran Islam. Para ilmuwan dan cendekiawan muslim juga perlu lebih aktif dalam menggali konsep-konsep sains dalam Al-Quran dan hadis, serta mengembangkannya dalam kerangka ilmiah yang relevan dengan kebutuhan zaman. Dengan integrasi yang holistik ini, sains modern tidak hanya akan berkembang secara teknologis, tetapi juga secara moral dan spiritual. Ilmu pengetahuan akan menjadi jalan menuju kesejahteraan umat manusia dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, serta menjadikan umat Islam sebagai pelopor dalam membangun peradaban global yang berkeadilan dan beretika. Lanjut ke materi selanjutnya, nilai Islam dalam pengembangan ipteks. Dalam Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai moral dan etika. Setiap upaya ilmiah harus dilandasi oleh kejujuran, tanggung jawab, dan niat yang tulus untuk memberikan manfaat kepada umat manusia. Islam mengajarkan bahwa ilmu bukan sekedar alat untuk mencapai kemajuan material, tetapi juga sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu, segala bentuk inovasi dan pengembangan teknologi harus mempertimbangkan aspek kemaslahatan, tidak merusak lingkungan, serta menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Dalam kerangka ini, sains menjadi bukan hanya bermanfaat secara fungsional, tetapi juga membawa keberkahan dan nilai spiritual.
Ya, lanjut, yaitu paradigma ilmu etika Islami. Paradigma ilmu dalam Islam memandang bahwa pengetahuan adalah anugerah dari Allah yang harus dijaga dan digunakan dengan tanggung jawab. Ilmu tidak bebas nilai karena setiap pengetahuan memiliki konsekuensi moral. Dalam tradisi keilmuan Islam, pencarian ilmu adalah bagian dari ibadah yang harus dilakukan dengan adab. Niat yang benar dan tujuan yang mulia. Seorang ilmuwan muslim bukan hanya dituntut untuk cerdas secara intelektual, tetapi juga luhur secara akhlak, etika, dan mengajarkan bahwa ilmu harus membimbing pada kebenaran, menjauhi kebatilan, dan serta memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan umat dan lingkungan. Jadi kesimpulannya, Islam dan sains bukanlah dua hal yang bertentangan, melainkan dua entitas yang saling melengkapi. Sejarah telah mencatat bahwa umat Islam pernah menjadi pelopor dalam bidang sains dan teknologi. Namun dalam perkembangan zaman, peran itu mengalami kemunduran. Kini sudah saatnya umat Islam menghidupkan kembali semangat keilmuan dengan mengintegrasikan nilai-nilai dalam proses riset dan inovasi. Sains yang berlandaskan etika dan spiritualitas akan menghasilkan teknologi yang tidak hanya canggih, tetapi juga adil, berkelanjutan, dan membawa manfaat besar bagi kehidupan. Dengan cara inilah, ilmu pengetahuan dapat menjadi jalan menuju keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian presentasi kami dari kelompok 5. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.